Wakil Ketua MPR Jazilul Fawait menyayangkan peristiwa kontak senjata yang menyebabkan anggota TNI tertembak dan pembakaran fasilitas umum di Papua. Ia yang juga anggota Komisi 3 DPR meminta agar TNI Polri mengungkap pemasok senjata ke KKB. Saya harap pendekatan yang dilakukan untuk mengatasi konflik di Papua lebih holistik dan lebih canggih sehingga KKB di Papua dapat ditumpas hingga ke akar-akarnya, ujar Jazilul dalam keterangannya, Selasa, tanggal 14 September tahun 2021. Menurut saya akar yang harus kita cari, salah satunya adalah jejaring mereka harus diputus, termasuk jaringan untuk mendapatkan senjata. Imbuhnya, menurutnya, konflik yang berkepanjangan dan selalu berulang di Papua menunjukkan kurang canggihnya aparat dalam pemetaan lapangan sekaligus memitigasi dan mengantisipasi setiap gerakan KKB. Dalam hal suplai senjata dan jenis senjata yang dipakai KKB, tidak mungkin senjata yang dipakai diproduksi di Papua. Mereka bukan kelompok yang terlalu besar, mestinya TNI yang sedemikian besar bisa menumpas ini sampai ke akar-akarnya sehingga tidak terus muncul setiap tahun, setiap musim. Salah satunya mencari otak dan penyuplai senjata dari mana mereka mendapatkan senjatanya, tuturnya. Di sisi lain, menurut Jazilul, dalam menangani persoalan di Papua juga harus dilakukan dengan pendekatan lain, yakni pendekatan kemanusiaan, kebudayaan, dan kesejahteraan. Pendekatan tersebut sebagaimana yang dilakukan Presiden keempat RI, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, itulah yang saya sebut pendekatannya harus holistik, harus menyeluruh, ujarnya. Sebelumnya, TNI sempat menyita 5 senjata api milik KKB buatan Amerika Serikat. 5 senjata api yang disita dari 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Batom, Pegunungan Bintang, dipastikan bukan milik TNI Polri. Berdasarkan nomor seri, senjata tersebut adalah buatan Amerika Serikat yang diambil dari Bougainville, Papua Nugini. Hal tersebut disampaikan Pangdam 17 Cendrawasih Maijen Ignatius Yogo Triyono dalam keterangan tertulis, Kamis, tanggal 9 September tahun 2021, ini bukan senjata dari TNI Polri, jadi dipastikan ini dari luar, Bougainville, Papua Nugini, kata Yogo. Yogo mengatakan, aparat masih akan terus mendalami hasil penangkapan tersebut dan mencari tahu sosok yang berada di balik aksi tersebut. Ia menduga, 2 anggota KKB yang diamankan yakni Yulian Urop Mebin, 36, dan Kapol Urop Mebin, 42, merupakan bagian dari kelompok Ngalum Kupel. Ketika diamankan pada Selasa, tanggal 7 September tahun 2021, Yulian dan Kapol membawa 5 pucuk senjata api, 2 diantaranya adalah senjata api jenis M16 yang salah satunya dilengkapi dengan pelontar granat dan 1 pucuk senapan laras panjang rakitan. Saat ini 2 anggota KKB dan 5 senjata api yang disita sudah dibawa ke Jayapura, dan Rem 172, PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan secara terpisah mengatakan, penangkapan 2 anggota KKB berawal dari informasi masyarakat di Kampung Abu Kerom yang melihat orang tak dikenal, OTK, menggunakan perahu motor dari arah Papua Nugini menuju Monghem. Namun, perahunya mengalami kerusakan di Kampung Muara. Monghem diduga menjadi markas besar KKB. Dengan adanya laporan tersebut anggota Koramil 171-505, Batom Koramil 171-505, Batom dipimpin Sertu Ari Netsen Arabia bersama warga dan anggota Linmas menuju ke Kampung Muara dan melakukan pengepungan di pertengahan Sungai Oksip Monghem. Dari tangan 2 anggota KKB diamankan 2 pucuk senjata M16 yang salah satunya dilengkapi dengan GLM. 1 Moser, 1 pucuk senjata double loop, 2 pucuk senjata laras panjang rakitan, serta 37 butir amunisi kaliber 5,56 dan GLM, termasuk bendera bintang kejora, 5 flash disk, 1 solar cell, dan 6 senjata tajam. Kemudian 2 bendera, buka, kecil, 1 buah katapel, 1 lembar fotokopi KK, 1 buku kartu kesehatan, 2 lembar tiket pesawat, 1 buku saku, 8 tas, dan 1 tenda payung.